Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah peristiwa penting di bulan Rajab. Umat Islam telah memasuki bulan Rajab 1444 Hijriah. Karenanya sejumlah ibadah sangat disarankan dilakukan di bulan istimewa tersebut. Dan perlu diketahui pula bahwa ada banyak peristiwa penting di bulan Rajab tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Rajab adalah satu dari 4 al-Ashur al-Hurum atau bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci dan mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antara 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Allah menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram karena pada awalnya peperangan di dalamnya diharamkan. Abu Nuaim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa, "Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan." Di antara keutamaan bulan Rajab bahwa malam 1 Rajab adalah salah satu malam yang mustajab bagi doa, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab sebagai berikut, yang artinya telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam Nifsu Sa'ban. Pada bulan Rajab ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan ketaatan. Salah satunya adalah memperbanyak puasa. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab, seperti halnya juga disunahkan untuk memperbanyak puasa di 3 bulan haram, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Memang tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyatakan kesunahan puasa Rajab. Namun di sisi lain juga tidak ada larangan secara khusus untuk berpuasa pada bulan Rajab. Para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil umum mengenai anjuran berpuasa setahun penuh kecuali 5 hari yang diharamkan cukup dijadikan dalil atas kesunahan puasa Rajab. Kesunahan puasa Rajab juga diambil dari dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada 4 bulan haram. Disebutkan dalam Sahih Muslim sebagai berikut. Dari Utsman bin Hakim al-Ansari bahwa ia berkata, "Saya bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka ia menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan puasa." Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengomentari hadis di atas dengan mengatakan, zahirnya yang dimaksud sahabat Sa'id bin Jubair dengan pengambilan hadis ini sebagaimana dalil adalah bahwa tidak ada nas yang menyatakan sunnah ataupun melarang secara khusus terkait puasa Rajab. Karenanya ia masuk dalam hukum puasa pada bulan-bulan yang lain. Tidak ada satupun hadis sabit terkait puasa Rajab, baik anjuran maupun larangan, akan tetapi hukum asal puasa adalah disunnahkan. Dalam Sunan Abi Daud bahwa Rasulullah menyatakan kesunahan puasa pada bulan-bulan haram, al-Ashur al-Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, dan Rajab adalah salah satunya. Sedangkan Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra menyatakan bahwa meskipun hadis-hadis mengenai keutamaan puasa Rajab tidak ada yang sahih, tapi bukan berarti semuanya palsu. Menurutnya di antara hadis tersebut ada yang tidak palsu, melainkan berstatus dhaif dan boleh diamalkan dalam Fadlailul Amal, menjelaskan tentang keutamaan amal-amal kebaikan. Pada bulan Rajab ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Hal ini tentu bukanlah kebetulan semata, akan tetapi menunjukkan bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang mulia. Di antaranya adalah yang pertama, Sayyidina Aminah binti Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad pada bulan Rajab. Setelah mengandung selama 9 bulan, pada bulan Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melahirkan makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada alam semesta.
Yang kedua, pada 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu mukjizat tersebut yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengenai mukjizat agung ini penting untuk digarisbawahi bahwa maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj bukan berarti Allah di atas lalu Rasulullah diperintah untuk naik ke atas untuk sowan bertemu dan menghadap Allah. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan mukjizat yang luar biasa ini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Dia ada, namun keberadaannya tidak membutuhkan pada tempat dan arah. Dia ada tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah. Dan setelah menciptakan keduanya, dia tidak berubah, tetap ada tanpa tempat dan arah. Maksud dan tujuan Isra Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah, memperlihatkan kepadanya beberapa keajaiban dan tanda kekuasaan Allah, dan menerima perintah salat di tempat yang sangat mulia dan tidak pernah satu kali pun dilakukan maksiat di dalamnya. Yang ketiga adalah pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Yang keempat, pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, An-Najasyi, Raja Al-Habasyah tutup usia dalam keadaan muslim. Yang kelima, Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir. Yang keenam, pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 39 tahun. Yang ketujuh, pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap muazin di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah asy-syariah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Yang kedelapan, pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926, para ulama berkumpul di Surabaya menyepakati lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sistem bermanhaj dalam beragama. Demikian sekelumit penjelasan terkait keistimewaan dari bulan Rajab. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim dapat mengisi bulan Rajab dengan ibadah yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.